got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Keisha Putri Patarani dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang network fundamental. Pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Implementasi jaringan komputer. Sebagai contoh, terdapat dua komputer, yaitu komputer 1 dan komputer 2, yang saling bertukar data. Komputer 1 mengirimkan data atau pesan kepada komputer 2. Agar komunikasi tersebut dapat terjadi, kedua perangkat harus terhubung melalui sebuah media jaringan. Media jaringan yang dapat digunakan antara lain koneksi kabel, wired connection, dan koneksi nirkabel, wireless atau Wi-Fi. Koneksi kabel, wired connection, salah satu media yang paling sering digunakan adalah kabel LAN atau Local Area Network. Kabel LAN menggunakan konektor RJ45 yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, switch, dan router. Meskipun kabel LAN memiliki berbagai warna, fungsi utamanya tetap sama, yaitu mengirimkan data antar perangkat jaringan. Koneksi nirkabel, wireless connection. Selain menggunakan kabel, perangkat juga dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Pada jaringan nirkabel, komunikasi dilakukan melalui router atau access point tanpa memerlukan kabel fisik. Router dan perangkat jaringan. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan maupun antar jaringan yang berbeda. Sebagai contoh, terdapat 4 komputer, PC1, PC2, PC3, dan PC4. Keempat komputer tersebut dapat dihubungkan ke sebuah router melalui port yang tersedia seperti Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Setiap komputer dihubungkan menggunakan kabel LAN dengan konektor RJ45. Dengan demikian, seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi di dalam jaringan. Pada praktik ini, kita akan membuat jaringan sederhana menggunakan 1 buah switch dan 2 buah PC. Tujuannya adalah agar kedua PC dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Pertama-tama, tambahkan 1 buah switch ke area kerja Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, tambahkan 2 buah komputer, yaitu PC1 dan PC2. Kemudian, hubungkan kedua PC tersebut ke switch menggunakan kabel jaringan yang sesuai, yaitu yang ini. Setelah selesai, akan terbentuk sebuah topologi sederhana yang terdiri dari 1 switch dan 2 PC. Memberikan alamat IP. Agar kedua komputer dapat saling berkomunikasi, masing-masing perangkat harus memiliki alamat IP. Konfigurasi IP yang digunakan adalah yaitu 192.168.1. Baik, itu pakai pakai iya tah. Anu iya tah. Masuk tadi.
Untuk PC 1 dan ini untuk PC 2. Untuk mengatur alamat IP, kita klik PC 1, lalu pilih desktop, pilih IP configuration. Nah, di sini di alamat IP kita ketik 192.168.1.1. Lalu untuk subnet mask kita klik saja, otomatis akan ada. Lalu ke PC ini pilih desktop, IP configuration, lalu masukkan IP kita itu 192.168.1.2. Lalu subnet max juga sama. Kita sudah menyimpan untuk konfigurasinya. Setelah kedua komputer diberikan alamat IP yang berbeda dalam jaringan yang sama, keduanya seharusnya dapat saling berkomunikasi. Contohnya, PC 1 melakukan ping ke PC 2 menggunakan alamat IP yaitu 192.168.1.2. Begitupun sebaliknya, PC 2 melakukan ping ke PC 1 menggunakan alamat IP 192.168.1.1. Apabila konfigurasi sudah benar, proses ping akan berhasil dan kedua perangkat akan saling terhubung. Pada pertemuan selanjutnya akan dibahas beberapa materi berikut. Timeline 1. Network fundamental, yaitu yang barusan kita bahas. 2. IP address dan subnetting. 3. Networking models. 4. Pengenalan dan basic Cisco. 5. Pengenalan switch. 6. VLAN dan trunking. 7. Menghubungkan antar VLAN. 8. Remote access. 9. VLAN trunking protocol. 10. Port security. 11. Spanning tree protocol. 12. Answer channel. Static routing. 13. Dynamic routing EZRP. 14. Dynamic routing OSPF. 15. Dynamic routing BGP. 16. Access control list. Setiap materi akan dipelajari secara bertahap, dimulai dari konsep dasar hingga materi jaringan yang lebih lanjut. Perangkat yang dibutuhkan untuk konfigurasi Cisco. Untuk melakukan konfigurasi jaringan Cisco, perangkat yang umum digunakan adalah router, switch, komputer atau laptop, kabel LAN, RJ45. Apabila laptop tidak memiliki port LAN, dapat menggunakan LAN adapter USB to LAN atau menggunakan kabel RJ45. Dengan perangkat tersebut, simulasi maupun konfigurasi jaringan dapat dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracer ataupun perangkat Cisco secara langsung. Pada tahap ini, kita akan menambahkan beberapa perangkat jaringan ke dalam area kerja Cisco Packet Tracer. Di sini saya tadi sudah menghapus perangkat yang tadi karena sudah tidak dibutuhkan. Lalu kita tambahkan satu router, satu switch,
Physical view itu mana? satu switch dan satu Physical view. PC. Physical view. Mana? Selanjutnya, hubungkan perangkat tersebut menggunakan kabel yang ini. Router ke switch ke PC. Pada tampilan logical view, perangkat jaringan ditampilkan dalam bentuk ikon atau simbol. Router ditampilkan dengan ikon berbentuk lingkaran. Switch ditampilkan dengan ikon berbentuk persegi panjang. Dan PC ditampilkan dengan ikon komputer. Tampilan ini digunakan untuk mempermudah proses perancangan dan konfigurasi jaringan. Selain logical view, Cisco Packet Tracer juga menyediakan tampilan physical view. Untuk membukanya, klik tab Physical. Pada tampilan ini, pengguna dapat melihat registrasi perangkat jaringan yang lebih realistis. Kabel jaringan terlihat terhubung ke setiap port perangkat. Susunan perangkat menyerupai kondisi jaringan di dunia nyata. Dalam lingkungan industri atau dunia kerja, bentuk perangkat jaringan yang digunakan jauh lebih mirip dengan tampilan physical view dibandingkan ikon yang terdapat pada logical view. Sebagai contoh, router ditampilkan dalam bentuk perangkat router yang sebenarnya. Kabel jaringan terlihat terhubung ke setiap port perangkat. Susunan perangkat menyerupai kondisi jaringan di dunia nyata. Selanjutnya, kita akan tambahkan laptop. Kita ke sini. Lalu hubungkan ke router. Setelah laptop berhasil dihubungkan, kabel jaringan akan terlihat menghubungkan kedua perangkat tersebut. Representasi jaringan di dunia nyata. Melalui tampilan physical view, kita dapat melihat bagaimana perangkat jaringan seperti router, switch, PC, dan laptop saling terhubung menggunakan kabel jaringan. Tampilan ini memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai proses pemasangan dan konfigurasi jaringan sebagaimana dilakukan di lingkungan kerja atau industri. Dengan memahami logical view dan physical view, kita dapat lebih mudah memahami hubungan antara desain topologi jaringan dengan implementasinya menggunakan perangkat jaringan yang sebenarnya. Baik, cukup sekian penjelasan tentang network fundamental dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.